Bab 486. Potong lenganmu sebagai hukuman? Kata-kata Aiden tidak keras, tetapi bergema di hati setiap orang, seperti guntur yang meledak, mengguncang hati semua orang, dan sulit untuk pulih dalam waktu yang lama. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah secara dramatis, dan ketika mereka melihat Aiden lagi, mereka semua tersentak. Dia benar-benar mematahkan salah satu lengan Okan di depan banyak orang. Ini adalah perseteruan mematikan dengan keluarga Bliar. Aiden berdiri di sini dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang kaya dan berkuasa di kota Hong Kong digeladak menundukkan kepala ketika mereka melihat tatapannya. Tidak ada yang berani menatapnya. Kekuatan satu orang benar-benar membuat semua orang kaya dan berkuasa di kota Hong Kong menundukkan kepala. Okan terengah-engah dan cepat, dengan urat-urat muncul di dahinya. Dia menatap Aiden dan berteriak, "Tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku bersumpah. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu." Aiden berkata dengan ringan. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba melonjak ke punggung Okan dan langsung menuju ke belakang kepalanya. Untuk sesaat, dia merasa seperti bebek yang dicekik di lehernya. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia bisa merasakan Aiden benar-benar berani membunuhnya. Mengabaikan Okan lagi, Aiden menoleh untuk melihat Jessica yang kusam, tersenyum ringan dan berkata, "Nona Wang, apakah Anda puas dengan hasil ini?" Jessica menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi kompleks di wajahnya, dia menatap Aiden dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, kamu sedang bermain api." Tuan Bliar, dia dikenal sebagai penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong. Dia mampu membunuh transformasi dengan menjentikkan jarinya 10 tahun yang lalu. Jika kamu mematahkan lengan Okan kali ini, kamu telah membuat sebuah karya besar. Bermusuhan dengannya. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku menyarankanmu untuk segera pergi, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Senyuman Aiden tidak berubah, dia memandangnya dengan ringan dan berkata, "Bukankah hasil ini persis seperti yang diinginkan Nona Wang? Adapun Tuan Bliar, jika dia ingin datang kepadaku untuk membalas dendam, maka dia bisa datang. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong ini." Jessica mengerutkan kening, Aiden terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir jika dia menjadi seorang master, dia tidak akan terkalahkan? Alfred sudah bertahun-tahun mampu duduk kokoh sebagai Grandmaster nomor 1 di kota Hong Kong, bagaimana kekuatannya bisa sebanding dengan Grandmaster biasa? Meskipun niat awalnya adalah menggunakan tangan Okan untuk menekan suasana arogan Aiden, dia tidak ingin masalahnya menjadi seperti ini, setidaknya tidak sekarang. Mengambil napas dalam-dalam dan menekan pikirannya yang gelisah, Jessica melirik orang-orang berwajah kaku di geladak. Wajah cantik mereka menjadi semakin jelek. Mungkin salah mengundang Aiden ke sini hari ini. Dia memaksakan senyum, dan ketika dia berbicara, dia menjadi hormat lagi. "Tuan Palmer, akan ada pesta penjualan sebelum pertemuan pertukaran penyihir. Apakah Tuan Palmer tertarik?" Mata Aiden menyapu orang-orang di geladak, alisnya sedikit terangkat. Tidak ada tindak lanjut. Sepertinya orang-orang ini pandai bersembunyi. Tidak peduli apapun yang terjadi, tentara akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Pertemuan pertukaran penyihir, Nona Wang akan memimpin. Tolong. Kedua orang itu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang melihat ke belakang dengan wajah kaku. Setelah beberapa saat, seseorang berkata pelan, "Mereka pergi begitu saja. Apakah Okan masih tergeletak di tanah sekarang? Mereka benar-benar pergi seolah tidak terjadi apa-apa." Di geladak, Okan terbaring di tanah, wajahnya sangat pucat. Jika lengannya yang patah tidak diobati, dia mungkin akan kehilangan banyak darah. Melihat ini dari kejauhan, Zuarez menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berlari ke arah Okan. "Tuan Bliar, kamu baik-baik saja? Di mana penjaga keamanannya? Mengapa kamu tidak bergegas dan mengirim Okan untuk dibalut?" Pada saat ini, yang lain juga bereaksi, dan Kermen juga mengikuti, memerintahkan dua pengawal berbaju hitam di belakangnya. "Ngomong-ngomong, ambil lengan yang patah dan temukan ahli bedah terbaik untuk segera mengoperasi Okan." Meskipun Okan memandang mereka berdua dengan sedikit aneh, dia sangat bersyukur saat ini dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada mereka. Orang-orang di kejauhan memandang Zuarez dan Kermen, wajah mereka penuh penyesalan. Kesempatan bagus untuk menjalin hubungan dengan keluarga Bliar direnggut oleh kedua anak laki-laki ini. Pada saat yang sama,
Di suite mewah di lantai atas kapal pesiar, seorang pria parubaya berjas tang hitam memandangi kerumunan yang tersebar di geladak dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Yuan, jika Anda menghadapi orang ini, apa peluangmu untuk menang?" Di belakang pria itu, seorang lelaki tua jangkung kurus dengan pakaian putih berjalan seolah-olah dari balik bayang-bayang. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan tidak sampai 30%. Pria berjas tang hitam sedikit mengecilkan pupilnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah anak ini benar-benar menakutkan? Bukankah dia cocok untukmu, Tuan Yuan? Pria tua berkulit putih itu memiliki mata yang dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Master nomor 1 dari alam transformasi yang berada di peringkat Istana Surgawi. Dia tidak berada di alam dewa, tetapi dia lebih baik daripada monster di alam dewa. Bahkan jika aku menggunakan harta rahasia, aku khawatir aku tidak akan bisa berkembang banyak. Pria berjas tang hitam memiliki ekspresi yang sedikit kental dan berkata dengan suara yang dalam, karena anak ini sangat menakutkan, kita hanya bisa menunggu sampai keluarga Palmer kembali dari Pulau Periweya untuk mendiskusikan semua masalah. Kemarilah, beritahu orang-orang di bawah bahwa kamu tidak boleh memprovokasi Aiden tanpa izinku. Ya. Seorang pria berpakaian hitam menjawab di depan pintu kamar, berbalik dan keluar. Orang tua berkulit putih itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ngomong-ngomong, kakak laki-lakimu dari Sundari ada di sini. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Pria parubaya itu mencibir, tidak masalah, dia hanya orang tua yang merasa benar sendiri. Saya akan menanganinya setelah saya menyelesaikan bisnis saya. Saat keduanya sedang berbicara, di lantai 2 kapal pesiar, di suite dekat dek, lelaki tua dari Sekte Master Bumi yang pernah melewati Aiden sebelumnya berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan ekspresi rumit. Ketika Aiden dan Okan bertarung sebelumnya, ada banyak gerakan, dan dia, alam setengah dewa, secara alami dapat merasakannya. Oleh karena itu, ia melihat keseluruhan proses perbuatan kedua pria tersebut. Kehidupan masa depan sangat buruk. Orang tua itu menghela nafas, wajahnya penuh emosi. Jelas dia tidak mengenali identitas Aiden. Selain itu, daftar Grandmaster Istana Surgawi hanya memiliki peringkat, tetapi tidak ada foto, kecuali mereka tertarik untuk memperhatikan orang kuat tertentu, meskipun orang kuat dalam daftar itu berdiri di jalan, tidak ada yang bisa mengenalinya. Kakek, siapa yang lebih kuat, kamu atau orang itu? Di samping lelaki tua itu, gadis berambut panjang, yang kini mengenakan pakaian hitam, mengerutkan kening dan bertanya. Orang tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sulit untuk mengatakannya. Orang ini mungkin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Saya ingin menggunakan indera spiritual saya untuk mendeteksinya sekarang, tetapi dia segera menemukannya. Kekuatan orang ini mungkin tak terduga. Jejak rasa ingin tahu muncul di mata gadis itu. Kapan kota Hong Kong menghasilkan pria muda dan kuat seperti itu? Lelaki tua itu tersenyum dan tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, kota Hong Kong dikenal sebagai ibu kota sihir timur. Meski agak berlebihan, memang ada orang-orang kuat. Misalnya, Alfred, kakekmu dan aku cukup beruntung bisa melawannya sekali. Hasilnya, tapi dia bahkan tidak mengambil satupun gerakannya. Kamu tahu, kita masih berada di puncak Tao saat itu. Saat lelaki tua itu berbicara, ada sedikit kenangan di matanya. Alfred memang seorang jenius sihir, dia jauh lebih rendah darinya, sekarang dia mungkin adalah master hebat di tahap akhir kontrol dewa, tidak bijaksana bagi pemuda itu untuk menyakiti putranya. Bab 487, Kristal Kosong. Ketika gadis itu mendengar ini, dia mengangkat alis tipisnya sedikit dan berkata dengan nada tidak setuju, Kakek, kamu sekarang telah menjadi penguasa para dewa, jadi kamu mungkin tidak sebaik dia. Menurutku Okan benar-benar lemah di depan anak itu. Aku juga tidak boleh lebih kuat. Hei, Lily, sudah berapa kali aku memperingatkanmu untuk selalu menjaga kerendahan hati dan rasa kagum terhadap yang kuat? Oke, kakek, berhentilah mengomel. Ayo cepat pergi. Kita akan ketinggalan pelelangan jika kita terlambat. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pelelangan penyihir, jadi aku harus mendapatkan sedikit pengetahuan. Lelaki tua itu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan ditarik keluar kamar oleh gadis itu. Bagi Nico dan Stephen, meskipun sama-sama pernah mengikuti pelelangan, ini adalah kali pertama pelelangan khusus ini. Mengikuti Aiden dan Jessica, keduanya sedikit menantikannya. Dan Aiden belum pernah melihat berbagai lelang harta karun di dunia budidaya di kehidupan sebelumnya.
Lelang semacam ini mungkin tidak populer di dunia budidaya, tetapi di bumi, ini sudah sangat megah. Kota Hong Kong lebih dekat dengan budaya barat, dan pelelangan sangat populer. Ada balai lelang besar dan kecil, bahkan ada yang terkenal di dunia, seperti Sotheby's, Christie's, Dell. Ada juga lelang kecil yang diadakan setiap beberapa hari, seringkali diadakan di hotel ternama dan kapal pesiar mewah. Khususnya lelang yang bersifat khusus ini biasanya diadakan di klub bawah tanah rahasia atau di kapal pesiar pribadi. Ditemani oleh layanan pelanggan, semua orang pergi ke puncak kapal pesiar. Lelang diadakan di ruang konferensi di lantai paling atas. Saat ini, banyak orang yang duduk di dalam. Kebanyakan dari mereka adalah orang Tionghoa, hanya sedikit orang kulit putih. Dan semua orang yang duduk di sini sangat mengesankan, dengan aura yang kuat. Di barisan depan, ada banyak master yang mengenakan jubah Tao dan jubah biasa. Semua orang di aula pada dasarnya memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan tidak ada yang berbicara satu sama lain. Mereka yang bisa memasuki kesempatan seperti itu semuanya adalah orang-orang kaya dan berkuasa, dan tentu saja mereka tidak seperti orang biasa. Tuan, ini katalog lelangnya. Jika Anda tertarik dengan barang tertentu, Anda bisa menawar kapan saja. Seorang pelayan cantik berbaju Chongsam sudah berdiri di depan Aiden dan menyerahkan piring porselen yang kelihatannya sangat bagus. Di atas piring porselen terdapat halaman kertas terlipat dengan pinggiran berwarna hitam dan emas. Aiden mengambilnya dengan santai dan membuka daftarnya. Bagaimanapun, ini adalah kota Hong Kong, ibu kota sihir timur, tempat banyak penyihir dan ahli Feng Shui berkumpul. Tidak ada yang tahu senjata sihir, ramuan, bahan lingkaran sihir, dan apa yang tersedia di pelelangan. Akan menjadi kejutan yang tidak terduga jika saya dapat menemukan beberapa kebocoran. Namun jika dilihat dari skalanya, ini hanyalah lelang kecil-kecilan. Barang yang paling banyak dilelang adalah beberapa kompas Feng Shui dan batu giok yang diwarnai dengan energi spiritual, yang nilainya puluhan juta. Sebagian besar lainnya adalah gelang giok spiritual dengan harga murah ratusan ribu, gelang psikis Huang Huali, patung Buddha kayu Rosewood Yunshan, Del. Bentuknya kecil dan indah, mudah dibawa, dan digambarkan ajaib, namun nyatanya hanya benda biasa yang terkontaminasi kekuatan spiritual dan sedikit aura langit dan bumi. Tidak banyak nilainya. Tentu saja, bagi sebagian orang awam, benda-benda tersebut sudah dianggap sebagai senjata ajaib dan benda spiritual. Konon itu adalah pelelangan barang-barang penyihir langka, namun kenyataannya, kurang dari sepertiga penyihir yang hadir. Aiden menggelengkan kepalanya, kehilangan sebagian besar minatnya pada apa yang disebut pelelangan. Stephen dan Nico, sebaliknya, tampak bersemangat dan melihat item dalam daftar, sepertinya sedang mempelajari mana yang harus dipilih. Kenapa, tidak ada barang yang disukai Tuan Palmer? Jessica tersenyum, memandang Aiden dan bertanya. Aiden menggelengkan kepalanya, itu hanyalah benda biasa yang terkontaminasi energi spiritual dan kekuatan spiritual. Namun sebelum dia selesai berbicara, ketika dia membuka halaman terakhir, matanya tiba-tiba berbinar. Hah? Wajah Jessica penuh rasa ingin tahu, dan dia juga membuka halaman terlipat dan membuka halaman terakhir. Di halaman terakhir ada batu hitam itu kelihatannya hanya seukuran telapak tangan, terlihat biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Batu giok yang tidak diketahui, setelah diidentifikasi, lebih dari 100 kali lebih keras daripada berlian. Ia dapat menahan suhu tinggi ribuan derajat tanpa meleleh atau berubah bentuk sama sekali. Ia kebal. Ini adalah salah satu biji terkeras yang diketahui di bumi dan merupakan suatu keharusan mutlak untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat tinggi. Bahan yang luar biasa, harga awalnya adalah 10 juta dolar Hong Kong, atau senjata sihir tingkat rendah. Di kota Hong Kong, pedang hitam milik Okan adalah yang terbaik di antara senjata magis tingkat menengah. Senjata ajaib tingkat tinggi adalah senjata ajaib yang dapat mengkomunikasikan kekuatan langit dan bumi yang dikembangkan dan digunakan oleh master transformasi, yang juga merupakan senjata semi-spiritual. Sedangkan untuk senjata sihir tingkat rendah, mereka hanya bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan memiliki efek penguatan saat melepaskan mantra, dianggap sebagai senjata sihir tingkat rendah. Aiden meremehkannya, tetapi guru tahu biasa menganggap senjata sihir tingkat rendah semacam ini sebagai harta karun, dan itu tak ternilai harganya. Dalam keadaan normal, 10 juta dolar Hong Kong tidak dapat membelinya. Jessica sedikit mengernyit, menatap batu hitam itu, matanya berubah. Mungkinkah Aiden ingin menyempurnakan senjata ajaib? Jika tidak, mengapa harus melihat batu? Wajah Aiden tetap tenang, tapi hatinya dipenuhi gelombang. Batu kristal.
Itu sebenarnya adalah kristal kosong. Ini adalah batu spiritual terbaik yang lahir dengan ruang batin. Dengan sedikit penyempurnaan, itu bisa dijadikan senjata penyimpanan yang sangat berharga. Aiden sangat bersemangat, dia tidak menyangka akan menemukan kristal kosong di sini, dan dilihat dari ukurannya, ruang yang terkandung di dalamnya pasti cukup besar. Haah! Aiden menghela nafas panjang dan menekan kegembiraan di hatinya. Ini mungkin pertama kalinya dia begitu bersemangat sejak dia membangkitkan kenangan masa lalunya. Memang benar senjata sihir penyimpanan terlalu berharga. Bahkan di dunia budidaya besar di kehidupan sebelumnya, mereka yang memiliki senjata sihir penyimpanan pada dasarnya adalah Master Jin dan hanya sedikit master pembangun yayasan yang memiliki senjata sihir penyimpanan. Adapun para murid dalam tahap pelatihan Qi, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Sekarang Aiden telah menemukan kristal kosong di bumi yang dapat memurnikan instrumen penyimpanan, bagaimana hal ini tidak membuatnya bersemangat? Dia pasti mendapatkan kristal kosong ini. Dengan itu, Anda dapat memperbaiki cincin penyimpanan dan membawa sejumlah besar ramuan dan barang-barang lainnya, bahkan 2 pedang guntur yang tersisa dapat ditempatkan di cincin penyimpanan ini. Pelelangan berjalan cepat. Di antara mereka, lelaki tua dan gadis dari Sekte Master Bumi mengambil gambar kompas Bagua, yang membuat Aiden melihatnya lagi. Dia memperhatikan 2 orang ini di bandara dan tidak terlalu memikirkan mereka. Stephen dan Nico juga masing-masing mengambil gambar sepotong batu giok spiritual. Namun, Jessica, yang memimpin Aiden ke sini, tidak mengambil gambar apapun dan sepertinya telah menunggu Aiden. Segera pelelangan berakhir, dan juru lelang tersenyum misterius dan berkata, "Semuanya, puncak sesungguhnya dari lelang ini baru saja dimulai. Yang dilelang sekarang adalah meteorit luar angkasa." Setelah berkata begitu, seorang pelayan cantik naik ke atas panggung membawa nampan yang dilapisi kain merah. Dalam sekejap, Aiden yang sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Bab 488, Pengiriman Keluarga Raja Liu. Meteorit luar angkasa? Semua orang yang hadir sedikit mengernyit saat ini, jelas ketertarikan mereka terangsang. Juru lelang memandang penonton sambil tersenyum dan memperkenalkan, batu giok tak dikenal ini disimpan untuk dilelang oleh orang kuat misterius dan diminta untuk dilelang dalam waktu 3 hari, jadi akan dilelang dalam lelang kecil ini. Semuanya sangat diberkati? Menurut penilaian kepala penilai kami, Tuan Naro, meteorit luar angkasa ini memiliki kepadatan dan kekuatan yang sangat tinggi, serta titik leleh yang sangat tinggi. Kami menamakannya obsidian. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata ajaib. Jika kita bisa membuat senjata ajaib, minimal adalah senjata sihir tingkat menengah. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari ahli pemurnian senjata, tidak mengherankan jika bahkan membuat senjata sihir tingkat tinggi. Harga awal adalah 10 juta dolar Hong Kong, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Selain itu, senjata ajaib tingkat rendah dapat ditukar dengan 10 juta dolar Hong Kong di bank kami, dan seterusnya. Sekarang, pelelangannya dimulai. Di bawah panggung, semua orang mengangkat alis sedikit, melihat batu giok hitam mengkilap seukuran telapak tangan di atas panggung, mata mereka berubah, dan tidak ada yang menaikkan harga untuk sementara waktu. Obsidian, apa ini? Kukira akan ada lelang senjata ajaib, tapi siapa sangka ternyata aku menemukan pecahan batu. Bukankah ini batu roh legendaris? Kalau tidak, kenapa harganya begitu mahal? Harga awalnya adalah 10 juta dolar Hong Kong. Kamu benar-benar bisa membeli beberapa senjata ajaib tingkat rendah. Bukankah balai lelang ini bekerja sama untuk menggertak orang? Apakah batu pecah itu sangat langka? Dengan penilaian Tuan Naro, batu ini jelas tidak biasa. Anda tahu, Tuan Naro adalah salah satu dari sedikit penilai yang tersisa di kota Hong Kong. Dia tidak bisa bercanda tentang reputasinya. Itu benar. Semua penonton berbisik, namun tidak berniat mengambil tindakan. Saat wajah juru lelang berubah, beberapa orang di barisan depan yang tadinya diam dalam jubah Tao dan pakaian preman tiba-tiba menjadi bingung saat melihat batu hitam itu. 11 juta? 15 juta? 20 juta? Hampir seketika, harganya melonjak hingga di atas 20 juta. Tiba-tiba seluruh tempat pelelangan menjadi heboh, tidak ada yang menyangka kalau itu hanya labu pecah, bagaimana bisa banyak orang yang datang menawarnya. Bahkan Stephen, Nico dan lainnya tercengang. Tidak mungkin palsu kan? Itu dari rumah lelang? Tidak, saya mengenali salah satu dari mereka.
Pria tua berkacamata putih di ujung baris pertama adalah Master Transformasi, Presiden Asosiasi Feng Shui Hong Kong. Pria di sebelahnya adalah putra dari keluarga Liu, Raja Pelayaran. Katakan padaku, siapa yang mendapat kehormatan meminta kedua orang ini bertindak sebagai wali? Ini benar-benar Tuan Pero dan Tuan Muda Liu, ceka-ceka. Saya tidak menyangka Hansel Liu dan Tuan Pero akan bersatu. Hansel adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian modis. Sepatu kulit buatan tangan Italia di bawah kakinya bersinar di bawah cahaya. Dia menyilangkan kakinya yang tinggi dan tinggal bersama seorang lelaki tua anggun berjubah putih. Di barisan depan, dan di belakang mereka berdua, seorang sekretaris wanita cantik membantu menyebutkan harga. Seperti yang diharapkan dari keluarga Liu, Raja Pelayaran Kota Hong Kong yang sama terkenalnya dengan keluarga Lamor dan keluarga Cliff. Sebuah batu pecah bisa menghasilkan 20 juta. Sekelompok anak muda yang datang untuk belajar lebih banyak dari ayah mereka merasa takjub. Tetapi semua rubah tua yang asli ini matanya sedikit menyipit saat ini, seolah-olah mereka sedang mengamati ini. Bahkan keluarga Liu dan Tuan Pero telah mengambil tindakan, batu ini memang tidak sederhana. Pada saat ini, setelah Hansel meneriakkan 15 juta, mereka yang bersaing dengannya ragu-ragu. Kota Hong Kong tidak seperti di Sundari, di mana senjata sakti kompas bisa dijual puluhan juta. Di sini banyak penyihir dan banyak ahlinya, jadi harga senjata sakti itu lebih masuk akal, apalagi batu giok yang asli. Nilainya tidak diketahui. Pertama kali dalam 20 juta. 20 juta untuk kedua kalinya. 20 juta ketiga. Hansel menyilangkan kaki, menyipitkan mata, dan perlahan berfantasi. Menurutnya, tidak ada satupun penawar hari ini yang menjadi lawannya, dan mereka bisa mendapatkan obsidian ini tanpa usaha apapun. Ketika saatnya tiba, jika saya meminta Guru Pero untuk mengambil tindakan, saya pasti akan dapat menyempurnakan belati senjata ajaib terbaik untuk diri saya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. Namun senyuman ini belum menyebar. Tiba-tiba terdengar suara polos. 30 juta? Tiba-tiba seluruh tempat menjadi sunyi. Ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka, mereka melihat seorang pemuda berpakaian biasa dengan tenang mengangkat tangannya. Ya Tuhan, 30 juta? Untuk beli labu pecah saja dia harus bayar 30 juta? Anak keluarga manakah ini, yang berani bersaing dengan Tuan Muda Liu dan Tuan Pero? Entahlah, dilihat dari aksennya, sepertinya dia turis Sundari. Saat semua orang berbicara, mereka menatap Aiden dengan mata curiga. Namun saat mereka melihat Jessica di samping Aiden, ekspresi mereka tiba-tiba berubah lagi. Jessica Wang? Putri dari keluarga Wang itu? Saya pikir itu adalah anak Sundari yang tidak tahu ketinggian langit, tapi ternyata Jessica di balik layar. Ceka-ceka, itu hanya lelang kecil, tapi begitu banyak orang besar berkumpul di sini. Keluarga Wang, keluarga miliarder mapan, dan keluarga Liu, Raja Pelayaran, siapa yang bisa menang kali ini? Siapa? Hansel tiba-tiba membuka matanya dan menoleh. Saat dia melihat Aiden, dia sedikit terkejut. Saat dia melihat Jessica di sampingnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia dan Jessica memiliki dendam lama. Awalnya dia mengejar Jessica, tapi ditolak olehnya di depan banyak teman. Ini sungguh memalukan baginya. Tuan Pero di sampingnya juga sedikit mengernyit, menatap Jessica dan Aiden, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Liu, ini. Jangan khawatir, Tuan Pero. Saya bertekad untuk mendapatkan obsidian ini. 35 juta. Jika dia, putra bermartabat dari Raja Pelayaran di kota Hong Kong, ditakuti oleh seorang anak berusia 17 atau 18 tahun, bukankah hal itu akan mempermalukan keluarga Liu dari Raja Pelayaran? Berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan oleh bocah cantik seperti Jessica? Dia awalnya mengira harganya pasti akan membuat Aiden dan Jessica tersentak. Lagi pula, harga ini hampir bisa membeli senjata sihir tingkat menengah, yang sudah melebihi nilai yang disebut obsidian. Tanpa diduga, Jessica sepertinya tidak berniat berbicara, malah Aiden di sampingnya dengan samar mengucapkan 3 kata. 40 juta. Setelah Aiden selesai berbicara, ekspresi semua orang di aula lelang berubah. Ketika mereka melihatnya, ekspresi beberapa orang berubah drastis. Jelas ada seseorang yang mengenalinya. Dia pernah bertarung dengan Okan di D sebelumnya, tetapi ada banyak orang yang menonton. Tuan Palmer, Tuan Muda di depan Anda adalah Raja Pelayaran Kota Hong Kong.
Dalam hal sumber daya keuangan, saya khawatir Anda tidak dapat bersaing dengannya. Namun, jika Tuan Palmer benar-benar menginginkan barang obsidian ini, keluarga Wangku bisa membantu. Jessica memandang Aiden dengan percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, apa yang bisa dia lakukan? Di dunia ini di mana uang adalah hal yang paling penting, bukankah pada akhirnya dia akan tetap menuntut dirinya sendiri? Bab 489, Undangan. Namun, Aiden tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu. Saya masih punya uang sedikit ini. Jangan lupa, Nona Wang baru saja memberi saya 1 miliar. Ekspresi Jessica berubah, dia mendengus dan berhenti bicara. Orang ini sungguh tidak tertahankan. Pada saat ini, para penyihir dan lelaki tua berjubah Tao di barisan depan menggelengkan kepala ketika mendengar tawaran itu. Ternyata harganya melebihi ekspektasi mereka. Di baris terakhir aula lelang, di sudut yang tidak mencolok, lelaki tua dan gadis dari Sekte Master Bumi sedang menatap Aiden dengan mata berbinar. Kakek, obsidian apa ini? Harganya sebenarnya bisa puluhan juta. Ini seperti fantasi? Jika dia tahu bahwa Aiden telah menghabiskan ratusan juta koin untuk membeli tanaman obat di aula obat Jinling, dia akan lebih terkejut lagi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, di mata para tuan muda yang sangat kaya ini, puluhan juta hanyalah uang saku. Tapi yang disebut obsidian ini, bahkan saya tidak dapat melihat apa itu. Itu saja, kedua orang ini seharusnya tidak akan membiarkannya lagi, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Semula patua itu ingin ikut terlibat, namun kini harganya sudah melebihi ekspektasinya. Di sisi lain, gadis di sebelahnya memandang Aiden dengan lebih bingung dan penasaran. Aneh, orang ini sepertinya selalu memiliki tatapan tertentu di matanya, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi, yuk tonton acaranya. Benar saja, setelah mendengar kutipan Aiden, wajah Hansel langsung berubah menjadi jelek. Bocah cantik ini benar-benar berani bertarung denganku? Ini sangat menyedihkan. 50 juta? Dia langsung tambah 10 juta kali ini, jelas dia marah banget. Dengan harga ini, Anda dapat membeli senjata ajaib tingkat menengah terbaik. Harga pedang hitam Okan paling banyak adalah harga ini. Semua orang di aula telah menyerah dan sekarang mereka semua menjadi penonton, menunggu untuk menyaksikan penampilan Aiden. 60 juta? Aiden tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang. 60 juta yang tak tertandingi. 70 juta? Wajah Hansel muram, dia menatap Aiden, dan mengertakkan gigi untuk mengucapkan beberapa kata. 75 juta. Tuan Liu, harga ini sudah melebihi nilai obsidian ini. Tidak perlu bersaing dengan anak sundari. Tuan Pero, tolong jangan bujuk saya. Mata Hansel berkaca-kaca, dan dia berkata dengan galak, sial, saya masih tidak percaya, tapi saya dibandingkan dengan seorang pria cantik. Bukankah itu hanya uang? Aku punya banyak. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dia mengabaikan tatapan dingin Hansel dan terus mengutip 80 juta. 90 juta? Mata Hansel muram. Setelah mengutip harganya, dia berdiri dan menoleh ke arah Aiden. Dia mencibir, nak, lanjutkan. Jika kamu bisa meningkatkannya menjadi 100 juta, aku akan memberimu obsidian ini. 100 juta. Sebelum dia selesai berbicara, Aiden dengan ringan menaikkan harganya. Apakah kamu ingin melanjutkan? Jumlahnya hanya beberapa ratus juta. Aku masih punya uang sedikit ini. Hansel hampir muntah darah. Beberapa ratus juta? Uang kecil. Mungkinkah orang ini adalah putra salah satu keluarga terkaya di Sundari? Tapi saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Hus. Mengambil nafas panjang, menekan amarah dan kegelisahan di hatinya, Hansel menatap Aiden seperti ular berbisa, dan berkata dengan dingin, wah, aku ingat kamu. Jangan khawatir, selama kamu berada di kota Hong Kong, aku berjanji kamu akan dengan patuh mempersembahkan obsidian ini kepadaku. Aiden tersenyum biasa saja, tapi suaranya sangat dingin. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Keluarga Liu, Raja Pelayaran, dan keluarga miliarder, menurut Aiden, hanyalah semut yang lebih kuat. Jika orang ini benar-benar buta dan datang memprovokasi saya, bunuh saja dia. Bagaimana dia, yang mulia Dewa Abadi Emmanuel di kehidupan sebelumnya, bisa berulang kali diprovokasi oleh seorang playboy kaya? HMPH?
Hansel menatap Aiden dalam-dalam dan pergi dengan dua pengawal berbaju hitam dan sekretaris wanita di belakangnya. Adapun yang disebut Tuan Pero, ekspresinya berubah saat ini, dia tersenyum masam, berdiri dan pergi. Tuan, bisakah Anda menunjukkan kartu bank Anda? Jelas sekali perusahaan lelang tidak terlalu mempercayai Aiden. Lagi pula, wajah Aiden masih terlalu muda. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu bisa membuang 100 juta begitu saja, tidak peduli seberapa kuat latar belakang keluarganya. Bahkan dengan Jessica, putri Wang dari kota Hong Kong, perusahaan lelang tidak akan berani mempercayai Aiden begitu saja. Bagaimanapun, Jessica dan Aiden tidak terlalu dekat. Aiden tidak sedikit mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa, dia hanya mengeluarkan kartu ICBC. Kartu ICBC itu biasa-biasa saja, bukan kartu Centurion atau kartu hitam Citigroup, hanya kartu untuk menyimpan dana, namun pihak lelang mengambilnya dan memeriksa saldo. Segera manajer itu datang sendiri dan menunjukkan kartu bank itu dengan hormat. Jelas sekali, rangkaian angka 0 di kartu tersebut, dan jumlah dana lebih dari 1 miliar, benar-benar mengejutkan perusahaan lelang. Ini adalah kartu bank yang Isabella buka untuk Aiden demi kenyamanan. Aiden tidak tahu persis berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Dia tidak banyak menggunakannya. Dia hanya tahu bahwa membeli kristal kosong ini sudah cukup. Pertama kali dalam 100 juta. 100 juta untuk kedua kalinya. 100 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan selesai. Senjata ajaib ini diperoleh Tuan Palmer dari Sundari. Ketika palu jatuh, seluruh tempat itu meledak. Mereka melihat seorang pemuda dari Sundari dengan bangga memenangkan kejuaraan, mengalahkan pemuda dari keluarga Liu, raja pelayaran di kota Hong Kong. Bagaimanapun, ini hanyalah lelang kecil, bukan lelang musim gugur skala besar di Sotheby's dan Christie's. Pada lelang sebesar itu, omset puluhan juta bukanlah apa-apa, tapi di sini, ini sangat menggemparkan. Terutama mereka yang pernah melihat Aiden beraksi di D sebelumnya, memandang Aiden dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Di saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan identitasnya. Saat semua orang berbicara, Jessica menatap Aiden dalam-dalam, dia merasa telah meremehkan Tuan Palmer dari Sundari. Keberanian mengeluarkan 100 juta dolar Hong Kong untuk membeli batu yang tidak diketahui tujuannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang awam. Tak heran, bahkan Paul, keluarga Palmer di ibu kota, menganggapnya sebagai musuh yang kuat. Setelah mendapatkan Void Crystal, Aiden dan yang lainnya baru saja meninggalkan aula lelang ketika mereka melihat sekelompok orang mendatangi mereka. Pemimpinnya tidak lain adalah Hansel, putra Raja Pelayaran kota Hong Kong yang telah pergi. Di belakangnya, Presiden Asosiasi Feng Shui Hong Kong berdiri berdampingan dengan seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Adik laki-laki ini sungguh heroik. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saya, Hansel. Sekretaris di sebelahnya memperkenalkan, Direktur Utama adalah Direktur Grup Industri Berat Poli Kota Hong Kong dan satu-satunya putra Raja Pelayaran Kota Hong Kong Marham Liu. Pada saat ini, Hansel telah benar-benar kehilangan amarahnya sebelumnya, dan memiliki senyuman di wajahnya, tampak bangga pada dirinya sendiri. Meski kalah dalam penawaran, dari segi status, tidak banyak orang di Hong Kong yang bisa mengunggulinya. Oh, Aiden tampak tenang dan berkata dengan tenang, apakah ada yang salah? Direktur Liu ingin berbicara dengan Anda secara pribadi tentang batu giok yang dilelang sebelumnya. Hansel tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekretaris cantik di sebelahnya berkata dengan jelas. Tidak tertarik, Aiden menolak tanpa berpikir. Bab 490. Aiden menjawab dengan dingin, berbalik dan pergi. Reputasi keluarga Liu bisa menenangkan orang lain, tapi tidak ada gunanya di depan Aiden. Tunggu sebentar, Tuan. Ketika Hansel melihat ini, ada sedikit kesuraman di matanya, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Anda baru saja tiba di kota Hong Kong. Saya khawatir Anda tidak tahu banyak tentang batu giok spiritual dan senjata magis. Kebetulan Tuan Pero kota Hong Kong dari Asosiasi Feng Shui dan Master Du, yang disembah oleh keluarga Liu saya, keduanya ada di sini, mengapa tidak biarkan dia membantu Anda mengambil melihat dan mengidentifikasi keasliannya? Aiden tidak mengatakan apapun. Kesuraman di antara alis Hansel menjadi lebih intens, dan dia mengalihkan pandangannya ke Jessica, yang selama ini diam, dan berkata sambil tersenyum. Jessica, aku punya niat baik. Seperti kata pepatah, tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Aku sangat ingin menjadikan Tuan Palmer teman. Bagaimana menurutmu?
Jessica mengangkat alisnya sedikit, meliriknya, dan berkata dengan tenang, saya tidak punya hak untuk membuat keputusan tentang masalah Tuan Palmer. Tuan Liu, maafkan saya. Juga, Tuan Liu dan saya sepertinya tidak terlalu dekat. Tolong jangan panggil saya, Jessica, di masa depan. Terima kasih. Wajah Hansel sedikit membeku, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Dia menatap Aiden dan Jessica dalam-dalam dan mencibir, sepertinya Nona Wang dan Tuan Palmer akan sepenuhnya menyangkal wajahku. Dalam hal ini, Tuan Du, selanjutnya saya akan merepotkanmu. Pria parubaya biasa yang berdiri berdampingan dengan Tuan Pero perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Aiden, dengan senyuman dingin di bibirnya. Tuan Hansel, jangan khawatir. Saat berbicara, sosoknya sepertinya berpindah tempat, dan bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di depan Aiden. Adik kecil ini, silakan ikut dengan kami. Di samping, Jessica tidak hanya tidak berniat memblokir, tetapi malah menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Hansel memperhatikan pemandangan ini dan menjadi bingung. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam. Sepertinya seluruh dunia tiba-tiba menjadi padat. Tekanan yang sangat kuat turun seperti puncak gunung, menyulitkan untuk dia untuk bernapas. Bubar. Boom. Itu seperti guntur musim semi yang meledak, dan semua orang yang hadir terkejut. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah drastis. Dia memandang Aiden dengan pupil yang berkontraksi dan berkata dengan ngeri, kamu. Plak. Telapak tangan ramping seputih batu giok terayun dengan ringan. Tubuh Master Du Parubaya itu seperti karung pasir yang dipukul dengan keras, langsung terlempar dan membentur tembok, membuat cekungan berbentuk manusia di tembok, darah mengucur dari sudut mulutnya dan dia pun terjatuh, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat Aiden, matanya seperti melihat iblis. Saat berikutnya, Hansel dan Tuan Pero sama-sama tercengang. Ini. Pemuja keluarga Liu, pria super kuat dengan setengah langkah untuk kontrol dewa, ditampar seperti ini? Siapa pemuda ini? Menyingkir. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan dia mengambil langkah ke depan. Hansel yang tertegun dan pengawal berbaju hitam tanpa sadar mundur untuk memberi jalan. Stephen mencibir, memandang kerumunan yang tercengang, dan mencibir, seorang pria yang bahkan belum memasuki alam kontrol dewa berani menjadi sombong di depan guru. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Aiden dan langsung pergi. Dan Jessica memandang Hansel, yang wajahnya memerah dan putih, sambil tersenyum, Tuan Muda Liu, saya lupa memberitahu Anda bahwa Tuan Palmer adalah ahli transformasi. Jika Anda ingin merebut sepotong obsidian itu, aku takut ayahmu sendiri yang akan melakukannya. Mengerti? Namun, jika Paman Liu tahu bahwa kamu bermusuhan dengan Master Transformasi Muda karena sebuah batu, dia mungkin akan sangat marah, bukan? Setelah mengatakan ini, Jessica pergi bersama Aiden dan kelompoknya dengan senyum tipis di wajahnya. Nafas Hansel cepat, dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Ahli transformasi. Anak itu sebenarnya adalah ahli transformasi. Pantas saja dia begitu sombong dan tidak takut dengan keluarga Liu di kota Hong Kong. Namun, keluarga Liu juga memiliki ahli tingkat master. Namun, jika dia benar-benar menaruh dendam terhadap tuan muda yang kuat atas sebuah batu dengan tujuan yang tidak diketahui, saya khawatir ayahnya akan benar-benar memukulinya sampai mati jika dia mengetahuinya. Tuan Liu, saya pikir lebih baik melupakan masalah ini. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata ajaib, maka carilah bahannya. Tidak pantas menjadikan musuh seorang Grandmaster muda hanya demi sebuah batu. Mata Tuan Pero penuh dengan keterkejutan saat ini, dia menekan gelombang di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Dan sekretaris wanita cantik Hansel juga menasihati saat ini, baik, Tuan Muda. Jika saya memberitahu dia tentang hal ini, saya khawatir dia akan marah. Ekspresi Hansel berubah drastis, dia mengertakkan gigi dan memerintahkan kepada dua pengawal berbaju hitam di belakangnya, kalian berdua segera bawa Tuan Du ke rumah sakit. Ayo pergi. Kelompok itu pergi sepenuhnya. Di kejauhan, orang-orang yang menonton dari kejauhan terlihat semakin terkejut. Putra tertua keluarga Liu di kota Hong Kong, yang dikenal dengan arogansi dan sikap mendominasi, kali ini terpaksa menundukkan kepala, ini adalah pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika berita ini tersebar pasti akan mengejutkan seluruh kalangan pemuda papan atas di kota Hong Kong. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Aiden.
Setelah mendapatkan Void Crystal, itu sudah merupakan kejutan yang tidak terduga. Sedangkan untuk pertemuan pertukaran penyihir Feng Shui berikutnya di kota Hong Kong, dia tidak berminat untuk berpartisipasi lagi. Di bawah pengaturan Jessica, Aiden langsung meminta suite mewah di lantai atas kapal pesiar, dia tidak sabar untuk menyempurnakan cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, pria berjas tang hitam berada di penthouse suite sebelumnya. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, pria berjas tang hitam mengubah wajahnya sedikit dan bertanya kepada lelaki tua jangkung dan kurus di sampingnya, Tuan Yuan, apa yang kamu lakukan? Pikirkan tentang apa yang disebut obsidian itu? Apakah itu ajaib? Orang tua jangkung dan kurus itu menggelengkan kepalanya, batu hitam ini aneh. Ini benar-benar dapat memulihkan eksplorasi mental saya. Meskipun saya tidak tahu jenis batu giok apa itu, saya yakin benda ini luar biasa. Jika tidak, Aiden tidak akan menghabiskan 100 juta. Mata suram pria berjas tang sedikit menyipit, Tuan Yuan bermaksud Aiden mengenali benda ini? Dan menurut Anda batu hitam itu bernilai lebih dari 100 juta? Orang tua jangkung dan kurus itu mengangguk dalam diam, 9 dari 10. Hosh! Pria berjas tang menjadi serius, dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, mengeluarkan telepon satelit dan memutar nomor. Tuan Elvin, apa yang terjadi dengan Aiden? Suara seorang pemuda datang dari telepon. Pria berjas tang tampak penuh hormat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Palmer, sesuai instruksi Anda, saya telah mengirim seseorang untuk mengawasi Aiden 24 jam sehari. Ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda. Segera setelah itu, dia menceritakan apa yang terjadi saat Aiden mengambil obsidian tersebut. Ada keheningan sesaat di sisi lain telepon, dan dia tersenyum dan berkata, apakah sepupu saya Aiden benar-benar menghabiskan 100 juta untuk memotret apa yang disebut obsidian itu? Memang, karena kejadian ini, dia juga menyinggung Hansel, putra keluarga Liu, Raja Pelayaran Kota Hong Kong. Ya, aku mengerti, karena itu yang diinginkan sepupuku, maka aku tertarik. Segera bergabung dengan keluarga Liu dan keluarga Wang, dan panggil ahli sihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong untuk menjebak Aiden dan merebut benda ini. Bersambung.